Oke, selamat pagi ya teman-teman semua di mana-mana berada ya. Kembali di awal bulan ya, di bulan Oktober, 1 Oktober 2025 ya. Oke, kita akan langsung saja pada sinyal ya. Ini sinyal pagi kita di Nasdaq ya. Kita awali di Nasdaq ya, masih kita tunggu ya. Ini berpotensi untuk mengalami penurunan ya. Kita tunggu di sini Nasdaq. Oke, kita akan lanjut pada sinyal ya. Ini setelah sinyal kita lihat review ya pergerakan market hari ini, baik dari segi teknikal dan juga dari segi fundamental ya. Kita lihat dari commodity gold ya. Ini kemarin walaupun sempat terkoreksi turun ya, cukup tajam di sesi Eropa ya, kembali rebound naik ya ini di 3.800 ya. Ini koreksi kemudian berbalik naik di penutupan perdagangan ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk harga gold ya, walaupun sempat anjlok turun ya, ini sempat bangkit ya. Ini mengindikasikan kuatnya permintaan akan aset safe haven ya. Ini akibat risiko shutdown ya pemerintah Amerika Serikat ya. Hari ini diperkirakan akan berpotensi untuk mengincar level psikologis ya di 3.900 ya. Ini untuk kenaikan harian untuk hari ini ya. Diwaspadai untuk area support di 3870 ya untuk pergerakan di hari ini. Oke, kita kembali ke oil ya. Kita lihat untuk oil ya, kemarin sempat kembali mengalami penurunan ya ini karena tentunya di awal pekan ya oil sempat tertekan akibat kekhawatiran akan terjadinya oversupply ya yang terjadi setelah OPEC Plus berencana menaikkan produksi lagi ya. Selain ini ekspor oil dari Kurdistan Irak mulai aktif lagi ya via Turki ya. Ini yang menjadi oversupply ya di komoditi oil. Ini menjadikan area support krusial di 6204 ya untuk hari ini. Bila menembus area tersebut ya, ini tentunya akan mengincar area penurunan lanjutan ya. Kemudian stokastik oscillator juga masih memberikan dukungan untuk penurunan di hari ini ya untuk oil. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di mata uang dolar ya, dolar euro. Kita lihat di sini untuk pergerakan euro ya. Kemarin sempat kembali mengalami kenaikan ya, dan sempat mencatat kenaikan tipis ya. Setelah naik 3 hari beruntun, mata uang euro ternyata mampu naik ya. Meskipun beberapa data-data dari Jerman ini menunjukkan pelambatan pertumbuhan ya, penjualan retailnya. Ini menjadi indikasi bahwa dolar Amerika Serikat yang sedang mengalami pelemahan ya. Diperkirakan hari ini diwaspadai untuk garis EMA 20 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini di 1.1744 ya. Bila terjadi breakout di area tersebut tentunya akan memicu adanya pergerakan kenaikan kembali dengan mengincar level resisten di 1.1816 ya. Kemudian kita lihat untuk mata uang pound sterling ya. Pound sterling juga sempat melaju mengalami kenaikan kembali 3 hari beruntun ya. Eh, ini akibat tekanan yang dialami dolar Amerika Serikat ya, akibat shutdown pemerintah Amerika Serikat ya. Ini tentunya menekan dolar Amerika Serikat ya. Untuk hari ini diperkirakan akan memicu adanya kenaikan kembali ya untuk mata uang pound sterling ya. Mengincar level targetnya di 1.3493 ya. Ini menjadi level kunci untuk resisten di hari ini untuk mata uang pound sterling ya. Kemudian kita lihat di mata uang dolar yen ya. Kita lihat di dolar yen, pergerakan di dolar yen ya. Kemarin sempat kembali mengalami penurunan ya untuk dolar yen setelah menjauhi level tertingginya dalam 2 bulan terakhir ya. Ini mengindikasikan bahwa adanya tekanan terhadap dolar Amerika Serikat ya. Hari ini diperkirakan berpotensi untuk melanjutkan ya penurunannya ya dengan target di area 146,66 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan di dolar yen hari ini. Kemudian kita berpindah ke indeks saham Amerika Serikat ya, Nasdaq ya. Nasdaq kemarin setelah sedikit mengalami kenaikan 3 hari beruntun ya, hari ini diperkirakan berpotensi untuk kembali mengalami penutupan ya, ini penurunan ya, ini disebabkan karena kita lihat Nasdaq berada dekat rekor tertingginya ya, dan ini tentunya ada resiko
aksi profit taking ya, yang tentunya dilihat saat pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown ya, dan juga open gap up ya, ini masih belum tertutup saat ini berpotensi untuk mengincar area tersebut ya di 24.295 ya ini. Oke, demikian untuk pergerakan-pergerakan market di hari ini ya. Kita masuk ke sesi diskusi trader-trader kita ya. Ini. Oke, ini sudah hadir Pak Dwi Ari ya. Ini lebih dikenal dengan trading mudah ya. Oke, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak Sony. Ya, Pak Dwi, ini pergerakan sebagai pengamat dan analis harga gold ini kemarin menarik ini ya. Pergerakannya setelah anjlok turun ya, sempat menyentuh di 3.000 berapa kemarin 3.800 ya, ini kemudian melesat naik kembali ya. Bagaimana analisa Pak Dwi untuk hari ini ya? Apakah akan melanjutkan kenaikannya dan juga mungkin ada sinyal yang diberikan untuk pagi hari ini? Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, Ya, kemarin memang kita juga melihat cukup tajam ya turunnya. Jadi saya mengistilahkan ya ini anomali market ya, karena turunnya lebih dari 10% ya. Kalau saya melihatnya itu dari eh, apa manajemen risiko yang saya pakai ya. ya, Nah, untuk hari ini saya melihat koreksinya cukup bagus ya, karena kalau saya pakai teknikal yang saya gunakan, saya kan pakai teknikal sederhana Pak Sony ya, jadi ya, menggunakan moving average 20 sama 50 itu untuk saya mengenali pola harga ini sudah mempunyai momentum untuk naik atau belum. Nah, saya melihat di hari ini harga sudah bertahan di atas dua garis moving average yang saya gunakan. oke, Kemudian kalau saya melihat dari aplikasi MFIC yang muncul di pagi hari ini juga eh, signal untuk gold masih naik. hmm. Kan kalau saya lihat dengan menggunakan Bollinger itu ada potensi resisten atau target berikutnya itu di 3890 yang ada Oh, potensi dicapai. iya, Dan untuk pagi ini juga resisten pertama yang di 3870 sudah dilewati. ya, Jadi ini memberikan kekuatan untuk dia bisa mencapai ke resisten berikutnya yaitu di 3890. Kalau saya melihat dari teknikal berdasarkan Bollinger Band ya. ya, oh gitu dari technical ya. Kalau dari Ya, fundamental dengan adanya ancaman untuk shutdown Amerika Serikat ini Pak Dwi, ya. perkiraan apakah akan realisasi atau justru hanya sebagai sesaat aja, berita sesaat aja untuk Justru dengan adanya rumor itu kan membuat market lebih cenderung untuk safe haven, Pak. ya, Kalau saya melihatnya, jadi akan lebih cenderung untuk memegang gold daripada melepas gold. oh, Jadi momen antara fundamental dengan teknikal saya melihatnya di pagi hari ini uh, korelasi gitu sejalan. oh gitu ya. Sinyal Ya, untuk hari ini mungkin untuk posisinya Pak Dwi. kalau untuk saat ini bisa di buy sekarang malah karena kan resisten pertama sudah dilewati. Oh, Jadi ini ada peluang buy di saat ini dengan target TP-nya ya di 3890 target TP. 3890 ya. Iya. Stop loss-nya Dan berapa Pak? Dwi. stop ya stop loss bisa dipasang di kalau ini saya melihat garis bolling apa moving average ya moving average Ya, 50 itu ada di stop lossnya di 38 ya 42 3842. 42 ya. Ya, hampir Ya, satu banding satu ya Pak Dwi ya. iya betul karena memang eh, volatilitas gold ini kan tinggi. Jadi kalau kita pendek kan stop loss Hmm. itu risiko untuk kesentuh lebih kuat atau lebih sering. Jadi Ya, memang ini ada stop loss terdekat itu di area di 3850. 850. Terdekat ya. Cuma kalau saya melihatnya kok ini ada kemungkinan disentuh gitu loh. Jadi lebih aman kita pasang di area di bawah garis moving average 50 yaitu di 3842. Oke, 842. Oke, untuk sinyal ya TPSL ya.
Oke, Ya. Pak Dwi mungkin bisa berbagi tips ini untuk teman-teman semua di trader di IBFX Surabaya ini. Tips yang perlu diperhatikan untuk jadi seorang trader yang sukses itu gimana Pak Dwi? Dari pengalaman Pak Dwi selama ini. Kalau saya lebih kita fokus ke cara melihat pola atau market itu dengan cara sederhana dulu aja. Jadi jangan terlalu rumit. Maksud saya, eh, karena kan saya sering pakai tagline trading mudah ya. Jadi Ya. jangan kita buat bahwa trading itu seakan-akan suatu yang sulit. Oh, Intinya kan kita trading itu mencari di mana level entry dan exit. Itu pertama. Nah, kemudian untuk bisa menemukan level entry dan exit, kita kan harus punya teknikal yang kita pakai ya. ya betul. Teknikal yang pakai, semakin sederhana teknikal yang kita pakai, akan semakin mudah untuk melihat level entry dan exit. Itu Hmm, kalau prinsip saya seperti itu. ya. Karena kalau semakin sulit atau semakin rumit teknikal kita pakai, akan semakin sulit juga teknikal itu kita bisa lihat level entry dan exitnya kita lihat akan semakin sulit. Contoh di sini saya hanya menggunakan Bollinger Band ditambah moving average 50. Ya. Nah dari situ untuk hari ini aja saya sudah bisa melihat bahwa level resisten tertinggi berdasarkan garis Bollinger Band itu ada di 3890 untuk gold. Hmm. Nah, kemudian resisten pertama itu ada di harga tertinggi kemarin atau di 3870. Nah, kemudian untuk SL atau saya sudah bisa lihat ada SL pertama di 3852 dan SL kedua atau terjauh di 3842. Nah, itu semua kan bisa muncul dari garis Bollinger Band dan garis moving average 50 yang saya gunakan. Oh, oke. Yang penting selain entry kita harus tahu exitnya ya Pak Dwi ya. Betul. Jadi Iya, sebelum iya. kita entry, kita harus tahu exitnya dulu. Mm-mm. Itu yang pertama. Jadi setelah kita tahu exitnya, baru kita cari entry-nya di mana untuk Iya, aman. Gitu. ya. Dan ke Jadi jangan, exitnya itu juga nggak harus selalu profit ya Pak Dwi ya. Kadang kita juga stop loss juga nih ya untuk melihat exitnya ya Pak Dwi ya. betul. Jadi exit itu ada dua, Hmm. TP dan SL. Ya. Itu yang penting. Jadi itu yang harus kita kita ketahui dulu. Saya akan exit di mana ini untuk hari ini. Nah, setelah kita tahu exitnya di mana, baru kita tentukan level entry terbaiknya di berapa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Dwi untuk Oke, Pak Sony, sama-sama. informasinya, sharing-sharing kita ya. Jadi kalau ingin Ya, gabung dengan kita, ini setiap hari Rabu ya, Pak Dwi ya, untuk siap. ini ya. Ya, hari Rabu bisa ketemu saya nanti. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Dwi. Sukses untuk tradingnya ya. Terima kasih, sukses untuk semua. Selamat pagi. Pagi. Oke, demikian untuk pagi hari ini ya. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan tips setiap hari, silakan join ya di MEFIX Surabaya. Akan mendapatkan informasi-informasi teknikal, fundamental ya. Ini semua bisa didapat ya. Hanya hanya di channel kita MEFIX Surabaya dan semua itu gratis ya teman-teman semua. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan berita-berita penting hari ini yang menjadi penggerak ya yang perlu diwaspadai bagi teman-teman yang trading di mata uang euro ya. Nanti ada berita untuk inflasi ya pukul 16.00 dari zona euro ya. Kemudian dari Amerika Serikat laporan data tenaga kerja Amerika Serikat versi ADP ya yang biasa rilis 2 hari sebelum NFP ya. Ini juga menjadi penggerak untuk market nanti malam ya. Ini juga menjadi alat baca kita ya. Ini kira-kira perkiraan NFP akan kemana nih ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita ya untuk ADP nanti pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian berita terakhir dari Amerika Serikat, laporan data PMI manufaktur Amerika Serikat pukul 21.00 ya. Ini yang akan menjadi penggerak juga nanti malam dari Amerika Serikat ya. Ini yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Oke, diwaspadai untuk rilis jam jadwalnya ya. Ini tentunya akan menjadi penggerak market yang memiliki high impact yang cukup tinggi ya. Oke, nantikan terus setiap hari acara kita MEFIX Surabaya setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama saya Sony Clement di pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua dan selamat pagi.